Iya, kita mulai dengan pemilihan tema. Selama saya mengisi acara, biasanya tema bukan saya yang menyediakan. Jadi terserah panitia mau apa, berikan alternatif kepada saya nanti memilih salah satu, biasanya seperti itu. Tetapi memang saya memilih ini dari beberapa alternatif yang disampaikan oleh panitia, karena memang hari-hari ini seperti yang tadi Saudara Ardi sampaikan, ada teman-teman kita yang memang ya teman-teman yang toksik lah ya. Jadi toksik ini memang ya suka memberi masukan-masukan yang negatif kepada kita, yang kadang membuat kita nggak nyaman. Dan itu bukan hanya secara langsung saja. Kalau sekarang kita lihat, karena kita ya tidak di kantor ataupun kita tidak banyak berkumpul, tidak banyak berkerumun, ya masuknya gosip-gosip, masuknya pikiran-pikiran buruk itu juga lewat HP, ya kemudian lewat media sosial dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang walaupun kita di rumah kita juga ikut gelisah. Jadi ini makanya kita pilih supaya nanti bagaimana ya kita mempersiapkan diri untuk membangun persahabatan yang sehat. Ya, healthy relationship ini saya lebih cenderung ke persahabatan. Maka yang tadi dikatakan oleh Saudari Cindy memang tidak harus berhubungan dengan pasangan hidup, pacar, dan lain sebagainya. Tapi saya lebih cenderung pada hubungan yang sehat atau persahabatan yang sehat, baik itu tentang kehidupan suami istri, orang tua dengan anak, dengan persahabatan teman, dan lain sebagainya. Pokoknya yang sehat lah, sehingga kita nanti hidup ini ya bahagia. Karena kita sudah ada pandemi, seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Aldi, tapi kita juga sudah merasakan sendiri bagaimana pandemi ini dampaknya luar biasa sekali, dan kita harusnya tetap sehat bukan hanya badan, tapi kita juga sehat batin. Ini yang kita maksudkan dalam perjumpaan ini. Nah, sekarang teman-teman yang toksik ini gimana ya? Kita tidak bisa mencegah orang lain. Orang lain mau memasukkan data negatif kepada kita tidak bisa cegah. Tetapi yang bisa adalah kita sekarang membentengi diri atau juga kita memilih teman. Kalau di dalam Manggala Sutta kan disampaikan itu, salah satunya adalah bahwa jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Bergaullah dengan orang yang bijaksana, karena pergaulan ini sangat penting. Kita sebetulnya di dalam kehidupan kita ini sangat dipengaruhi oleh pergaulan kita. Dikatakan di dalam salah satu penelitian bahwa minimal kita ini ada 7 significant others. Jadi ada 7 yang mempengaruhi kita, minimal ya. Misalnya saja orang tua. Orang tua banyak memberikan pengaruh kepada kita. Misalnya ada pandangan misalnya mengatakan begini, ini kok cara ngomongnya persis bapaknya ya. Ini gayanya jalan kok kayak mamahnya ya. Itu sebetulnya karena orang tua cenderung menjadi significant others. Jadi kita niru gayanya mereka, ngomongnya gimana, jalannya gimana. Kita meniru itu. Sehingga tidak heran kalau orang tua pandai menyanyi, anaknya kadang juga pandai menyanyi. Atau orang tua dokter, anaknya juga cenderung dokter. Orang tua bengkel, anaknya juga bengkel. Ini karena memang meniru anak itu, dia significant others, itu salah satunya orang tua. Kemudian pasangan hidup, ya ini juga pengaruh. Jadi biasanya, kamu sekarang setelah punya pacar, kok berubah ya? Dulu kamu sebelum punya pacar, waduh, galak banget. Sekarang setelah punya pacar kok lebih sabar ya, lebih ada cinta kasih, ada metanya kamu. Nah, ini berarti pacarnya significant others, sehingga ketika dia mau galak, Loh, kamu kok mau galak? Pacarnya langsung ngomong, jangan galak-galak jadi orang. Karena kalau jadi orang galak-galak nanti di rumahmu ditulis loh, awas ada orang galak.
langsung iya, terus diem dia, nggak jadi galak. Nah, itu pengaruh juga significant others, baik pacar ataupun pasangan hidup. Kemudian yang lain-lain. Nah, kita di dalam Dharma, Sang Buddha juga bagian dari significant others. Karena kita kadang-kadang mengatakan, kita jangan melakukan pembunuhan lah. Ini kan tidak baik di dalam ajaran Dharma kan kita termasuk pelanggaran sila ini, kemoralan yang pertama kan tidak membunuh. Nah, itu juga significant others. Jadi banyak sekali. Nah, kita sekarang harus memilih lingkungan. Karena dikatakan juga di dalam Dharma bahwa kemana kita bergabung, disitulah kita terpengaruh. Kalau tadi kan memilih teman yang bijaksana. Sekarang ada satu contoh di dalam Dharma yang dikatakan begini, kalau ada daging busuk dibungkus daun, daunnya ini ikut bau busuk loh. Kalau ada kayu cendana atau dupa lah yang mungkin kita biasa pakai di wihara, dupa, kemudian kita bungkus kertas, kertasnya ikut wangi. Jadi itu menjelaskan bahwa kemana kita bergaul pengaruhnya kuat. Kalau kita bergaul dengan ibaratnya daging busuk tadi, kita terkena. Tapi kalau kita bergaul dengan yang tadi dikatakan kayu cendana tadi, kita juga ikut terbawa menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi banyak sekali di dalam Dhamma contoh-contoh seperti itu. Sampai gajah saja ada contohnya itu dulu ya. Di zaman dulu itu ada gajah yang suka membunuh. Jadi dulu dikatakan kalau di dalam masa-masa kerajaan dulu, di zaman era-era Sang Buddha itu, kalau melakukan hukuman mati, kerajaan itu menggunakan gajah. Jadi orang dikubur sampai lehernya, kali yang dihukum mati itu dikubur sampai lehernya, kemudian gajahnya sudah tahu tugasnya, dia langsung menginjak kepalanya sampai pecah. Nah, jadi gajah ini algojonya, dan dia galak sekali. Tapi ketika gajah yang galak ini didekatkan dengan para pertapa yang suka membaca parita, ya, maka tadi saudara Vicky yang membaca parita dengan baik sekali, ya, itu dulu gajah itu didekatkan dengan para pertapa yang suka membaca parita itu, emosinya lalu menurun. Jadi sudah tidak lagi kepengen membunuh, pemarah, dan lain sebagainya. Nah, jadi kemana kita bergaul, ini sangat penting. Ya, nah sekarang kita kemudian lalu lihat, gimana ya sekarang, saya mau milih pergaulan ini. Kita jangan heran, hidup di dunia ini, rumusnya masih sama, tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Artinya bahwa apa yang kita lakukan, dia akan kembali ke kita. Jadi, saya kepengen punya teman yang baik. Saya kepengen punya hubungan yang baik dengan orang tua saya kepengen punya hubungan yang baik dengan teman-teman saya kepengen punya hubungan baik dengan pasangan hidup saya pengen punya teman baik dengan hubungan baik dengan teman-teman lingkungan saya. Itu bagaimana? Dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengharap orang lain baik kepada kita duluan. Karena di dalam Dharma, kita tidak dibiasakan menyalahkan pihak lain. Ya, kalau tadi di dalam pembacaan parita yang harus direnungkan itu, syair yang harus direnungkan oleh saudara Vicky tadi kan ada itu. Bahwa aku ini adalah pemilik buah perbuatanku sendiri. Baik dan buruk itu adalah milikku sendiri. Jadi secara Dharma kita tidak pernah menyalahkan orang lain. Nah, kita sekarang renungkan ya, semua yang mendengar acara ini, baik yang mendengar secara langsung maupun nanti yang melihat rekamannya, renungkan dulu. Ketika kita mengalami kesulitan, apakah kita masih menyalahkan pihak lain? Misalnya, ini tadi saudara Ardi menyanyi misalnya, kemudian
ada kesalahan teknis, entah sound systemnya ngaco, entah ini penyanyi latarnya selip, malah suaranya fals misalnya. Nah, sehingga ketika mengambil rekaman terganggu. Sekarang, kalau dalam kasus seperti ini, apa sikap kita? Kadang-kadang kita gampang sekali menyalahkan. Kamu sih tadi nggak ngecek dulu soundnya. Kan tadi sebelum rekaman kan harusnya sudah dicek dulu. Jadi kita begitu rekaman, langsung semuanya beres. Jangan buang waktu gini dong. Nah, kita menyalahkan pihak lain. Atau yang tadi suaranya selip itu, fals. Kamu sih nggak pemanasan dulu. Mestinya kan teriak-teriak dulu tuh di kamar mandi atau di mana. Jadi nanti pas nyanyi itu sudah nggak selip lagi. Nah, kita nyalahkan pihak lain. Padahal kalau di dalam dharma, kita seperti itu bukan salahnya siapa-siapa, ya salahnya kita sendiri. Jadi oke, kalau memang iramanya atau tadi ada kesalahan teknis di bidang misalnya alat musiknya atau di bidang penyanyi latarnya, oke, kita ulang lagi, nggak apa-apa. Mungkin saya yang kurang pengarahan. Nah, jadi kita kembali pada diri kita. Mungkin saya yang kurang persiapan. Ini tadi mungkin saya datang langsung mulai rekaman misalnya. Kan tadi misalnya saya akan mestinya bisa nyoba dulu. Ayo, bagaimana nih? Gitarnya sudah oke, keyboardnya sudah bagaimana? Ayo coba suaranya sudah bagus. Oke. Wah, ini memang saya nih yang salah nih. Nggak apa-apa, teman-teman. Ayo kita ulang lagi. Nah, itu cara dharma. Jadi kita tidak menyalahkan orang lain. Karena kita pemilik buah perilaku kita. Nah sekarang, kok saya punya teman toksik ya? Bukan salahnya mereka kita punya teman toksik itu. Tapi kita sendiri mungkin punya watak toksik itu. Sehingga mereka senang kumpul dengan kita. Jenis ketemu jenis. Jadi ketika dikatakan, kamu tahu nggak, si A itu kelakuannya kurang bagus. Dia kalau dibiara gini-gini. Wah, kamu kok baru tahu? Aku sudah lebih tahu daripada kamu. Itu sudah lama, dia bukan hanya melakukan itu saja. Oh, banyak sekali nih ya, saya kasih tahu 1, 2, 3, 4, 5. Loh, dia yang ngasih kita 1. Kita malah menambah lebih banyak lagi. Jadi kita punya modal jadi orang toksik juga, makanya didekati. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita ya sekarang yang harus memperbaiki diri kita. Nah, kemudian tadi dikatakan, gimana ya menjadi teman yang baik, yang sehat, ya. Nah, ini di dalam Dharma juga sudah disampaikan. Jadi apa yang kita bahas sekarang ini tinggal kita menguraikan apa yang sudah disampaikan di dalam Dharma beberapa ribu tahun yang lalu. Bagaimana teman yang baik? Teman yang sehat. Nah, itu sebetulnya ada di dalam Sigallowada Sutta. Ya, di situ disebutkan teman yang baik itu teman yang suka menolong. Jadi kalau tadi misalnya rekaman, wah kok kacau ya? Enggak apa-apa, ini saya bantu. Waduh, ini suaranya kurang bagus ini, atau elektroniknya agak rusak nih, atau mic-nya kurang bunyi nih, kurang kenceng nih misalnya. Ini saya bantu. Nah, itu teman yang suka menolong. Itu adalah kualitas yang pertama teman baik. Teman yang sehat. Kemudian teman sehat yang lain adalah teman yang ada, teman yang berada di sekitar kita, dikala kita suka maupun duka. Karena kalau teman dikala suka banyak. Ini aku baru gajian, ayo traktir. Itu sudah banyak teman yang seperti itu. Tapi ketika ada yang mengatakan, aduh, aku kok duitnya habis ya, bagaimana ya? Ini baru awal bulan tapi uangku sudah habis.
Tapi teman ini kemudian mendengar itu, terus ngomong yang lain. Dia tidak menanggapi dengan misalnya, oh habis, bisa saya bantu? Enggak. Gimana ya duitnya habis? Sama, aku juga habis. Waduh, kita kok senasib terus ya? Nah, padahal nggak seperti itu. Dia menghindar supaya nggak dipinjami duit. Itu juga bisa. Tapi teman yang baik adalah teman yang suka menolong. Dia juga menjadi teman yang dikala senang maupun tidak senang, dia berada di sekitar kita. Kalau senang ya ikut mendukung, bukan iri. Ya, biasanya kalau ada yang sukses malah, gua ya sukses nih, sok-sokan nih. Itu teman yang iri. Atau ketika ada teman yang jatuh, rasain lo, makanya jangan aneh-aneh jadi orang. Nah, itu adalah teman yang toksik juga. Tapi ketika dia mendukung kemajuan kita, ikut bahagia dengan kemajuan kita, ikut simpati dengan penderitaan kita, dia adalah teman yang sehat, teman yang baik, yang layak menjadi teman kita untuk jangka panjang. Kemudian teman yang mau mengenalkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, misalnya, wah itu tadi ada saudara Cindy dan saudari Dewi adalah MC yang bagus. Nah, kemudian teman yang baik adalah bisa memberikan masukan yang lain. Misalnya, Dewi sama Cindy, coba ikut semacam pelatihan untuk menjadi MC misalnya, sehingga nanti suara bisa diatur dengan nafas dan lain sebagainya, sehingga suaranya nggak putus-putus. Nanti baru mau ngomong suaranya sudah habis misalnya. Ayo kita latihan nafasnya yang bagus sehingga nanti walaupun mengucapkan kalimat yang panjang bisa satu tarikan nafas. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengikuti acara dan lain-lain. Nah, jadi saudara-saudara kita nah ini adalah teman yang bisa mendukung, memberikan nasihat yang positif. Itu adalah teman yang baik juga. Kemudian adalah teman yang bisa memberikan kedamaian untuk kita. Kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang galau, kalau kita sedang down, dia itu bisa membangkitkan semangat ya. Kalau tadi saudara Ardi mengatakan, waduh gimana ya pandemi gini. Nah ini teman ini bisa membangkitkan semangat. Hai bro, jangan khawatir bro. Ya pandemi seperti ini, semua itu ada hikmahnya. Buktinya apa? Memang ada orang-orang di kala pandemi ini mengalami penurunan secara ekonomi. Tapi banyak juga loh yang maju, banyak juga yang sukses. Ini semua tergantung peluang kita, bro. Ayo semangat, bro. Ayo kita temenin. Nah, ini adalah teman yang membangkitkan semangat. Sehingga tidak malah, iya ya pandemi ini bikin susah ya. Aduh, kalau gitu ya gimana ya? Aduh, kita gelandang aja Pak ya. Ini hancur. Tapi kalau sekarang teman yang memberikan semangat, ini nanti akhirnya mendukung untuk kita mendapatkan teman yang baik juga. Jadi kita yang harus melakukan dulu. Ya, jadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita mau mencari teman yang baik, itu seperti tanam padi, tumbuh padi. Mulailah dari diri kita yang baik dulu. Kitalah yang harus jadi orang yang penolong. Kitalah jadi orang yang menjadi teman dikala suka maupun dikala tidak suka. Kitalah menjadi teman yang suka memberikan nasihat yang baik. Dan kitalah yang mampu memberikan kedamaian untuk teman-teman yang mengalami kesulitan. Loh, sekarang kenapa kita perlu begitu? Modalnya apa ini? Sebetulnya modalnya kerelaan. Kita rela menyediakan waktu kita. Kita rela menyediakan telinga kita. Kita rela menyediakan kata-kata bermanfaat kita. Kerelaan ini sebetulnya juga sudah dilatih kita dari kecil. Kalau Anda mengikuti puja bakti,
di wihara, ketika dulu misalnya Anda masih sekolah minggu misalnya, puja bakti itu biasanya ada lagu yang menjadi semacam lagu wajib. Saya nggak tahu nanti Kalyana Project apa bisa membuat penggantinya lagunya. Jadi saya tunggu itu pengganti lagunya, yaitu lagu Dana Paramita. Ya, Saudara Ardi sudah punya lagu barunya belum untuk pengganti Dana Paramita supaya orang berdana? Aduh Bante, nanti kita buatkan Bante. Oh nanti, berarti belum ya? Belum. Nah, jadi itu lagu wajib sejak zaman dulu. Zaman saya mengenal Dharma tahun 80-an, sebelumnya sudah itu. Sampai hari ini 2021. Masih saja kalau orang berdana, lagunya Dana Paramita. Coba ini tidak berkembang belas. Tidak berkembang sama sekali. Nah, jadi itu, kalau sekarang, maksudnya apa? Begitu lagu itu dinyanyikan, orang-orang itu sudah otomatis membuka dompetnya. Jadi sudah kayak terhipnosis. Begitu lagu intronya saja mulai, langsung dompet sudah dipegang. Kotak dana mulai liwat, langsung nyemplungkan. Nah, itu sebetulnya adalah dilatih kita untuk berdana. Dari kecil, berdana materi. Kemudian nanti ada, ini kan sekarang para biku sedang berwasa. Nah, kemudian nanti akhir wasa, diakhiri dengan upacara katina atau sanggadana. Itu juga nanti para umat mempersembahkan jubah. Jadi kalau kita lihat lagu Dana Paramita, orang sudah membuka dompetnya. Kemudian katina, orang mempersembahkan jubah. Kemudian tiap hari banyak umat juga berdana makan. Jadi di dalam ajaran Dharma ini banyak latihan berdana. Apakah itu dana materi, dana makanan, dana jubah, dana apa saja, banyak sekali. Apa sih tujuannya? Tujuannya sebetulnya bukan materi itu yang penting. Tujuan dana ini sebetulnya membiasakan, melepaskan keakuan. Jadi dana materi itu paling gampang karena kita biasanya ini sibuk kerja cari uang. Apalagi di masa pandemi ini, keuangan sulit sekali. Tapi ketika kita mau berdana, berarti kita itu berdana keakuan. Kalau anak kecil, juga biasanya begitu. Biasanya saya kalau dapat uang saku nanti sama ibu saya dikasih begini, saya belikan permen atau belikan coklat. Sekarang saya danakan. Itu berarti melepas keakuan. Nah, kemudian makanan, saya juga memberikan makanan. Saya berdana makan kepada para biku, sebetulnya itu melepas. Saya berdana jubah, saya melepas. Nah, pelepasan keakuan ini sebetulnya bukan hanya materi, tetapi sebetulnya lebih bersifat mental. Karena ketika saya melepas, saya itu berpikir apakah orang yang saya danain ini berbahagia atau tidak. Jadi saya berpikir kepada pihak lain, misalnya biku. Saya berdana makanan. Itu sebetulnya adalah saya memilih makanan yang terbaik menurut saya dan cocok, saya merasa cocok itu untuk biku tersebut, lalu saya persembahkan. Jadi bukan saya memilih makanan yang menurut saya paling nggak enak. Ini di rumah ada makanan nggak enak. Kan para biku katanya mudah dirawat. Sudahlah saya kasih makanan yang paling nggak enak, kan dia masih makan juga. Kita tidak seperti itu. Tapi justru yang nggak enak, waduh nggak enak, nggak usah lah, nggak usah didanakan. Saya pilih yang enak saja. Kalau perlu saya masak sendiri yang paling enak, kemudian saya persembahkan. Itu sebetulnya saya berpikir untuk kebahagiaannya dia. Kebahagiaan orang yang menerima. Nah, ini kalau menjadi kebiasaan, akhirnya di dalam pertemanan itu pun seperti itu. Saya berdana kuping, saya berdana waktu. Ketika orang itu bercerita tentang dirinya, "Duh, saya kok kesulitan ya mengalami pandemi seperti ini, ekonomi saya hancur, keluarga saya banyak yang sakit, kemudian ada yang meninggal dan lain sebagainya." Kita ini menumbuhkan rasa simpati,
dengan modal kuping kita, berdana kuping, berdana waktu, dan memberikan nasihat. Sehingga akhirnya selesai diberikan nasihat, demi kebahagiaannya dia bangkit semangatnya bahwa walaupun pandemi, ekonomi saya menurun, walaupun keluarga banyak yang sakit, bahkan ada yang meninggal, saya yang masih sehat, saya harus berjuang terus. Supaya ketika saya yang sehat ini bisa memperoleh materi yang cukup, saya bisa mengobati yang sakit, dan juga saya bisa melanjutkan niat dari yang meninggal untuk memperbesar ataupun memakmurkan, menyejahterakan keluarga ini. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, akhirnya orang ini bangkit semangatnya. Karena nasihat yang sudah diberikan berdasarkan kerelaan mendengar, kerelaan menasehati. Nah, karena itu, kalau kita sekarang memahami bahwa apa sih sebetulnya membangun persahabatan yang sehat, sehat itu dimulai dari diri kita. Ya, karena kita tidak bisa menunggu orang lain, tapi sekarang kita mulai diri kita adalah dengan menjadi orang yang suka menolong teman kita atau sahabat kita atau orang tua kita atau pasangan hidup kita, menjadi teman di kala suka dan duka, kemudian juga mampu memberikan nasihat yang baik dan juga bisa membangkitkan semangat ketika dia mengalami masa-masa down, masa-masa yang kurang bahagia. Dan ketika kita mampu melakukan itu dengan modal kerelaan, rela mendengar, rela berbagi waktu, rela berbagi perhatian, rela berbagi pengetahuan, maka nanti setelah kita menjadi orang yang berkualitas sebagai teman yang baik, teman yang sehat, maka teman-teman yang datang pun akan menjadi teman yang sehat. Bahkan teman yang dulunya toksik pun akhirnya setelah kumpul dengan kita juga menjadi sehat karena kita memberikan aura positif kepada mereka. Ya, nah inilah yang mungkin menjadi satu pembuka untuk diskusi kita pada kesempatan ini dalam tema kita How to Build Healthy Relationship. Bagaimana kita membangun persahabatan yang sehat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan memancing, memberikan inspirasi untuk diskusi kita yang lebih menarik. Ya, saya kembalikan sekarang kepada Saudara Ardi. Terima kasih. Silakan Ardi. Terima kasih Bante. Pertanyaan Bante dari Novalia. Nama budaya Bante. Ini Novalia dari Medan. Saya ingin bertanya, jika misalnya dalam berpasangan, akibat kelalaian kita tidak benar-benar mempelajari karakter pasangan sebelum memutuskan untuk berkeluarga. Kita memilih pasangan yang karakternya kurang baik, misalnya pemalas, kasar, atau bahkan suka mabuk-mabukan dan berselingkuh. Menurut Dhamma, bagaimana sebaiknya kita menanggapi hubungan tersebut? Apakah itu murni adalah karma yang harus kita bayar kepada pasangan kita, atau yang lain, Bante? Seperti itu. Jadi ini lebih ke pasangan, Bante. Mungkin ya. Bante bisa Salah pilih. Jadi sudah terlanjur. Sebetulnya kita di dalam kehidupan ini, kita itu kalau memilih pasangan atau apa saja, itu sebetulnya kita satu paket ya. Tubuh kita ini sendiri kan satu paket, ada sisi gelap, ada sisi terang. Ada atas, ada bawah. Jadi ada kanan, ada kiri. Jadi kita ini sendiri satu paket. Kita tidak sempurna. Kita bukan hanya satu saja, tapi ada dua sisi semuanya. Ada baik dan buruk. Demikian pula ketika kita memilih pasangan itu. Dulu ketika mungkin masih pacaran awal, kita kan melihatnya dia baik. Ya, makanya mau toh sama dia. Nah, itu berarti kan dia ada nilai baiknya. Cuman setelah menjadi pasangan hidup, loh kok keluar jeleknya? Sebetulnya dia dulu ya sudah punya kejelekan itu, yang kasar lah, yang mungkin selingkuh lah, dan lain sebagainya. Tapi dulu kan karena kita hanya melihat dari sisi positifnya saja, hasilnya yang negatif itu tidak terlihat. Terus gimana ini sekarang? Apakah kita nyalakan karma? Sebetulnya karma itu artinya adalah niat.
ketika Anda berniat memilih dia sebagai pasangan hidup, Anda itu sudah menganggap itu pilihan yang paling tepat hari itu. Kemudian setelah berjalan beberapa lama baru nyesel. Tapi sebetulnya karena memang kita di awal itu pada saat memilih itu memang itulah pilihan yang paling tepat. Kita sudah tidak perlu menyesali lagi. Kita sekarang tinggal memperbaiki. Bagaimana sekarang memperbaiki? Nomor satu, hal yang harus kita ubah adalah pola pikir kita sendiri dulu. Dalam banyak kasus, orang-orang berumah tangga kemudian terjadi kekecewaan, kita itu sering memaksakan kehendak bahwa dia yang harus berubah. Jadi kita menggunakan kata kenapa. Ya, itu entah itu suami atau istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, tetangga, teman, itu biasanya kita tanyanya, kenapa kamu begitu? Coba renungkan, kata kenapa kamu begitu? Itu sebetulnya kita mengharap orang lain berubah. Bagaimana kita bisa mengubah orang lain? Kenapa kamu ini omongannya kasar? Kenapa kamu ini berselingkuh? Kenapa kamu kalau bangun siang? Kenapa kamu kok males? Artinya kamu jangan males, kamu jangan bangun siang, kamu jangan berselingkuh, dan lain sebagainya. Kita mau mengharap orang lain berubah. Sebelum mengharap orang lain berubah, tadi saya kasih contoh kan, Saudara Ardi, waktu misalnya ada gangguan lagu bagaimana? Oh, saya yang salah karena saya tidak membuat kesempatan teman-teman melakukan pemanasan. Loh, tadi sudah ada pemanasan. Oh, saya tetap yang salah karena pemanasannya kurang lama dan saya tidak teliti tadi. Nah, ini kan sebetulnya berlatih pengendalian diri. Jadi, yang kita ubah adalah diri kita dulu. Bagaimana cara mengubahnya? Bukan kata kenapa, tapi kata memang. Memang dia begitu. Dia berselingkuh, memang dia suka berselingkuh. Dia bangunnya siang, memang dia suka bangun siang. Dia cerewet, memang dia cerewet. Dia toksik, memang dia toksik. Jadi apa saja memang dia begitu. Dia tukang terlambat, memang dia tukang terlambat. Apa sebetulnya yang berubah dengan kata memang itu? Yang berubah adalah harapan kita, ekspektasi kita berubah. Memang dia cuma bisanya segitu. Tapi kalau kenapa kamu begitu, berarti kita mengharap, mengekspek dia itu setinggi mungkin. Itu bisa di luar kemampuannya dia. Jadi memang dia begitu, itu membuat kita tenang. Nah, biasanya orang-orang itu menggunakan kata memang itu kalau sudah capek. Setelah capek mengatakan kenapa. Misalnya ibu-ibu, saya nggak tahu di pertemuan ini ada ibu-ibu atau tidak, yang paling umum adalah ibu-ibu. Ibu-ibu punya bayi, suka menangis malam. Itu biasanya dia akan mengatakan, kenapa ya bayi ini kok nangisnya malam-malam ini? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Jadi stres aku kalau malam nggak bisa tidur. Kenapa ya bayinya nangis terus? Nah, jadi dia akhirnya emosi. Ini biasanya ibu-ibu. Nah, kemudian coba diganti kata memang. Memang bayiku suka menangis malam-malam. Itu membuat tenang. Jadi begitu nangis, ya memang bayiku suka nangis malam-malam. Itu tenang. Nah, setelah tenang, baru berkata kenapa. Tapi kalau kenapa ya bayiku nangis terus malam, akhirnya ya sudahlah, memang bayiku tukang nangis kalau malam. Nah, ini sudah capek, sudah energinya habis, baru ngomong memang, nyerah. Tapi ketika dia katakan memang duluan, ekspektasi menurun, harapan di dalam pikiran ini menurun, kemudian baru kata kenapa. Memang pasangan hidupku itu suka berselingkuh. Kenapa ya?
Nah, apakah aku yang salah? Karena mungkin aku nggak bisa diajak ngomong kalau di rumah. Galak banget, bisa terjadi. Sehingga dia berselingkuh. Kenapa ya? Pasangan hidupku kok males sekali? Oh, mungkin dia kerjanya terlalu capek, tuntutan saya terlalu tinggi. Memang dia jadi bangunnya siang. Jadi kata kenapa itu lalu mencari solusi, bukan menuntut orang lain untuk berubah di luar kemampuannya dia setelah kata memang. Jadi memang dulu supaya kita menurun harapan kita kepada orang lain, kemudian yang kedua adalah kenapa? Nah, itu baru cari solusi. Kalau kenapa dulu, akhirnya memangnya ini jadi sudah capek lah saya, memang kamu memang orang gitu nggak bisa diperbaiki, sudah kita putus saja. Tidak seperti itu, ya. Nah, kemudian sekarang kalau ini sudah dicoba, kata memang dan kenapa ini sampai waktu yang lama, kok nggak bisa? Itu jangan tuh, aduh ya sudahlah karma. Tetap karma itu ada niat. Karma adalah niat, bukan hanya nerima saja, tapi niat. Sekarang niatnya kita perbaiki gimana ya? Memang dia pasangan hidup saya ini seperti itu. Coba saya cari significant others. Pasangan hidup saya ini punya significant others siapa ya? Nurutnya sama siapa ya? Oh, sama orang tuanya, oh sama kakaknya, oh sama neneknya, oh sama temennya, oh kadang sama anaknya yang paling kecil. Karena dia paling sayang, jadi anaknya yang paling kecil disuruh ngomong, nanti dia bisa berubah dan lain sebagainya. Jadi kita mulai nyari solusi dengan pikiran yang tenang. Sudah cukup lama, masih tidak bisa lagi. Bagaimana ini? Mau lanjut nggak? Nah, ini sudah pernikahan, sudah 40 tahun jalan. Mau lanjut nggak? Ini umur sudah 60. Gimana nih? Masa mau putus sudah umur 60? Ini akan jadi Bill Gates nih. Gimana ya baiknya? Sudahlah, toh umur tinggal 20 tahun lagi, sudah jalan 40 tahun menikah, sudah 2 kali lipat. Sudahlah, lanjut. Ya sudah, terserah. Tapi kalau mau, ya sudah saya mau kayak Bill Gates saja, putus. Ya sudah umur 60 putus. Ya sudah. Loh, kenapa? Karena di dalam Dharma, itu juga konsepnya hidup itu tidak kekal. Segala sesuatu itu berubah. Ada pertemuan, ada perpisahan. Sehingga kalau memang sudah tidak ada jalan keluar, perpisahan itu menjadi keputusan yang paling akhir. Karena perpisahan itu biasanya kalau masih sudah punya anak, perpisahan itu hanya menyelesaikan urusan orang tua antara ayah dan ibu, tetapi memberikan masalah yang baru untuk anak-anak. Jadi itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga anak-anak adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Jangan orang tuanya karena nggak cocok kemudian pisah, anaknya jadi terlantar. Ya, jadi saya tidak menyarankan langsung menerima karma saja, tapi mengubah cara berpikir, kemudian membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, untuk menerima paket orang itu adalah baik dan buruk. Sampai tidak bisa, setelah kita juga memanfaatkan significant others untuk menasehati, kalau sampai tidak bisa, ya akhirnya dengan sangat paling akhir, ya terpaksa mungkin menggunakan jalan hidup sendiri-sendiri. Ya memang hidup ini tidak kekal. Toh hari ini dulu saya lahir sendirian, kemudian kita bertemu menjadi pasangan hidup. Nanti kan mati salah satu kan juga sendirian lagi. Ya sudah, mungkin ini kita memang jalannya sudah selesai. Ya tapi itu dengan pemikiran, dan itu juga bagian dari karma lagi, karena itu diniati lagi. Karena karma adalah niat, diniati untuk pisah. Ya, jadi pisah adalah yang terakhir, dan itu bukan yang saya sarankan di awal. Harus dipertahankan dulu, terutama kalau sudah punya keturunan. Karena di Indonesia, apalagi di kalangan kita ini, di orang Timur, bahwa pernikahan itu bukan pernikahan hanya 2 orang, tapi pernikahan 2 keluarga. Sehingga tidak semudah orang-orang di Barat, pernikahan dua orang saja, cocok ya lanjut, nggak cocok ya putus. Kalau ini cocok ya lanjut, nggak cocok ya harus dibicarakan dengan keluarga, karena ini benar-benar
berhubungan dengan keluarga besar, nama baik keluarga, dan lain sebagainya. Begitu, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ini jadi konsultasi pernikahan. Karena saya tidak menikah. Ya, Saudara Ardi, yuk lagi. Ya, luar biasa sekali pemaparan dari Bante ya. Jadi memang udah banyak beberapa part saran dari Bante ya. Kalau memang sampai pada akhirnya harus berpisah ya, mungkin ada harus yang dipertimbangkan ya, apalagi kalau sudah punya keturunan. Tapi kalau memang dari awal kita memang ingin menikah dengan pasangan kita, tentunya memang sudah bagian dari karma itu sendiri, karena kita memang sudah memilih dia gitu ya. Jadi tadi Bante juga sudah memaparkan, alangkah lebih baiknya coba dimulai dulu ya, kita yang memulainya dengan baik. Lalu kalau memang sampai paling parahnya nggak bisa ya, misalnya pun berpisah, itu juga ada konsekuensi yang harus ditanggung seperti itu. Nah, berikut Bante ada pertanyaan, saya mungkin akan kasih pertanyaan langsung. Ini dari teman kita yang jauh dari Los Angeles ya. Mungkin beliau mau bertanya langsung, boleh dengan Harita, mungkin mau bertanya langsung dengan Bante. Oh ya, C Harita dari Los Angeles. Silakan Ci. Terima kasih host yang cantik, yang ganteng, masih muda-muda. Saya juga masih muda kok. Masih sweet dah, Bante. Oke, Bante, selain saya juga punya kasih kesempatan, saya minta kesempatan kali ini juga, saya juga punya bukan cuma healthy, excellent relationship dengan salah satu peserta di sini. Izinkan saya juga menyapa buat Pak Alex Liu yang punya hati mulia, luar biasa, yang sampai berhubungan dengan saya sampai hati ini masih. Kemudian pertanyaan saya sekarang, Bante. Selama hidup saya di sini, Bante, kok saya merasa karma saya itu berhubungan dengan orang yang, karena pekerjaan saya ya, mentally problem. Ketika saya boleh bilang saya successfully being orang yang kerja di industri itu. Tapi setelah saya retired, saya pikir, sekarang udah selesai hubungan saya dengan orang-orang yang punya masalah mental. Ternyata enggak, Bante. Saya mendapat tanggung jawab baru yang berurusan dengan seorang yang sudah kebacut, Bante, karena orang tuanya dari kecil, orang ini autis dari kecil, tapi setelah sekarang udah tua, saya kasih tahu orang tuanya ini autism. Setelah ke dokter, ini assessment, ya. Dan itu menjadi tanggung jawab saya, Bante. Saya merasa ya memang begitu. Tapi karena saya merasa saya tuh sebenarnya sudah retired loh. Kok saya dapat tanggung jawab baru lagi gitu? Apakah karma saya akan berkelanjutan terus begitu, Bante? Saya minta saran supaya saya tetap strong menghadapi ini. Kemudian saya sih mengharap supaya di karma kehidupan saya yang akan datang, saya cukuplah dengan berhubungan dengan orang-orang yang punya mental challenge gini, gitu, Bante. Terima kasih. Iya, selamat pagi untuk Ibu Harita. Ya, karena di sana saya kira ini ya jam 7 atau jam 8, setengah 8 ya. 6.28. Wow, beda jauh ya, Mas Yang. Oke, selamat pagi. Nah, begini Ibu, jadi kalau kita tadi mengatakan memang sudah betul ya, Ibu sudah mengatakan memang saya dalam kehidupan ini ketemu dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti ini. Itu sudah bagus. Cuma kata memangnya ini masih belum masuk ke dalam batin. Sehingga masih ada rasa berat. Tidak apa-apa, itu masih lumayan. Kita biasanya dalam kalimat misalnya pengulangan semoga semua makhluk berbahagia, itu kadang-kadang untuk yang pertama itu memang kita hanya mengulang tanpa makna. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu seperti tanpa makna, nanti masih ngomel di sana, ngomel sini, itu biasa. Tapi nanti setelah kita mengulang terus,
Ini butuh waktu, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Itu nanti ada perubahan di dalam mental kita. Sehingga ketika kita sedang emosi atau ketika kita menghadapi situasi yang memancing emosi kita, itu kita bisa langsung ngomong, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, itu berarti kita ini sudah luar biasa sekali di dalam batin kita ini sudah terisi pikiran positif itu semaksimal mungkin, sehingga ketika emosi muncul, kesadaran kita menurun, bawah sadar kita muncul, yang ada hanyalah kalimat positif, semoga semua makhluk bahagia. Nah, Ibu ketika tadi, kok saya sudah seumur gini, saya sudah pensiun, masih diberi tanggung jawab seperti ini masih ada belum tulusnya. Tidak apa-apa, masih katakan lagi, memang begini, memang ini tanggung jawab saya, memang ini kesempatan saya berbuat baik. Jadi kita ubah pola pikirnya itu. Bahwa saya ketika dulu bekerja, saya punya tanggung jawab. Nah, sekarang setelah saya pensiun, saya diberi tanggung jawab lagi. Dan ini kesempatan saya berbuat baik. Jadi sekarang ini ada objek berbuat baik di depan saya. Orang yang autis ini, orang yang berkebutuhan khusus ini, inilah kesempatan saya merawat dia. Inilah kesempatan saya mengembangkan kebajikan dengan badan saya, dengan ucapan saya, dan pada akhirnya dengan pikiran saya. Karena pikiran saya ngomong yang terakhir, karena ini di awal kita masih, aduh kenapa ya saya masih dibebani begini, oke enggak apa-apa, tapi kan saya masih bisa senyum, saya masih bisa melakukan yang positif untuk anak itu. Tapi nanti lama-lama akhirnya terbiasa, pikiran kita pun akan melepas. Bahkan nanti di dalam kelahiran selanjutnya pun mungkin kita akan berpikir, rasanya enak juga ya kalau tetap punya kesempatan berbuat baik seperti ini. Jadi pikiran yang tadi mengatakan, aduh nanti lahir lagi aku nggak mau seperti ini, jangan terlalu dipikirkan yang seperti itu, karena itu membebani kita di kehidupan yang sekarang, membuat kita, aduh hidupku kok nggak selesai-selesai sih, tanggung jawabku, membuat kita nanti stres. Tapi ketika kita tulus saja, jalani saja, ini adalah bagian dari kesempatan saya berbuat baik, maka nanti kita sangat bahagia. Kita setiap saat dalam hidup ini berbahagia. Setiap pagi bangun tidur kita membuka mata, melihat matahari terbit, punya kesempatan berbuat baik kepada anak yang berkebutuhan khusus itu, bahkan kalau bisa bukan hanya 1, 2, atau 3, kita bisa rawat, hidup kita menjadi lebih berarti. Kita mungkin akan bisa merasakan di dalam usia pensiun saya ini, saya ternyata tidak sia-sia. Ketika dulu saya bekerja, saya tidak sia-sia hidup saya untuk perusahaan yang tempat saya bekerja. Sekarang ketika saya pensiun, saya tetap tidak sia-sia karena saya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitar saya. Begitu kita berpikir seperti itu, kita menjadi teman yang sehat untuk anak itu. Tapi kalau kita sudah berpikir yang negatif, maka perasaan orang lain itu akan bisa tahu, karena pikiran yang negatif itu terpancar dari tubuh kita, aura tubuh kita, sorot mata kita, pola pikir kita itu bisa dibaca oleh orang lain walaupun di bawah sadar. Karena kadang kita bertemu dengan orang yang marah pun kita kadang bisa tahu, kayaknya orang ini marah ya, aku lebih baik nggak usah ngomong dulu lah sama dia. Padahal dia nggak ngomong apa-apa, tapi kita bisa merasakan itu. Nah demikian pula anak yang berkebutuhan khusus, itu ada hal-hal tertentu kadang dia bisa merasakan. Sehingga, oh ini ibu ini nggak tulus ini ngerawat saya. Wah, kalau begitu kita dicap seperti itu, dia hilang kepercayaan kepada kita. Itu untuk bangkit lagi sulit, karena kepercayaan itu seperti satu gelas kristal yang rapuh sekali. Begitu dia retak, dia tidak akan bisa kembali selamanya. Anda kalau pernah hilang kepercayaan dengan seseorang, seseorang itu sudah berusaha memperbaiki kelakuannya. Kadang-kadang puluhan tahun Anda masih tetap tidak percaya sama dia. Karena kepercayaan itu seperti gelas kristal. Ketika kita dipercaya, kita harus sungguh-sungguh jalani kepercayaan itu. Tanggung jawab itu betul-betul kita jalani. Jangan sampai mengecewakan orang yang mempercayai kita. Karena kalau sampai seperti itu, kita nanti merasa hidup ini menjadi tidak berarti lagi. Ya, jadi cobalah ubah cara berpikirnya.
peristiwanya sama, Anda merawat orang-orang yang berkebutuhan khusus, tapi dengan pola pikir yang berbeda. Karena Anda merasa ini bagian dari yang harus saya kerjakan di hari tua saya. Ya, dan kalau tadi saya mengatakan tanam padi tumbuh padi, ketika kita menjadi orang toksik, walaupun bibit itu kita bisa mendatangkan teman yang toksik, saya nggak tahu apakah Ibu Harita itu kok bisa kedatangan orang-orang yang berkebutuhan khusus, apakah juga termasuk orang-orang yang jenis mencari jenis. Mungkin. Kita kembali kepada Saudara Ardi. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Kata yang belakang ini hanya humor saja ya, yang jenis mencari jenis. Jangan dipikiri, aduh bener ya, saya ini ternyata berkebutuhan khusus ya. Nggak usah dipikiri itu. Tapi Bante, saya dulu terapis yang paling disayang di semua anak-anak autis loh Bante. Nah, The top list loh Bante. Tapi sekarang saya nggak tahu apa yang berubah. Nah, yang berubah pola pikir karena capek. Nah, sekarang diperbaiki lagi dong. Tanggung jawab di hari tua. Ya, oke. Ya. Selamat Terima pagi. kasih Bante. Semangat Silakan. terus di Harita ya. Oke. Nah Bante, kita juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di YouTube. Jadi tadi mungkin ada kita ambil beberapa pertanyaan teman-teman dari Zoom. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya gabungkan. Yang pertama itu ada pertanyaan begini Bante. Namo Buddhaya, bagaimana dalam lingkungan saudara yang selalu negatif dan menjadi permusuhan, bagaimana mengatasinya? Itu yang pertanyaan pertamanya, Bante. Yang keduanya adalah bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan keluarga itu sendiri, Bante? Iya, kita ini berkumpul dengan keluarga yang akur, harmonis. Kita berkumpul dengan keluarga yang tidak harmonis. Ini sebetulnya karena kita memang ya ada jenis mencari jenis ya. Tadi yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Harita juga, kenapa kok didatangi orang berkebutuhan khusus? Apa mungkin beliau berkebutuhan khusus juga? Nah, kan jenis mencari jenis toh itu. Nah, tapi ini tadi kan humornya saja, jadi nggak usah dipikiri. Tapi sekarang kok saya bisa lahir di keluarga yang menjengkelkan ya, yang tidak harmonis ya. Saya kok bisa lahir di keluarga yang harmonis ya. Sebetulnya itu karena kita punya timbunan karma. Nah, tapi sekarang kita tidak perlu menyalahkan. Aduh, aku kok sudah jatuh di keluarga yang tidak harmonis. Gimana ya caranya? Kita tidak usah menyalahkan itu. Di dalam Dhamma disampaikan, kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Tapi kebencian itu akan berakhir dengan cinta kasih. Jadi, ketika keluarga kita ini, waduh tidak harmonis, Anda minimal tidak usah ikut campur. Anda tidak usah ngeblok yang mana, Anda kalau bisa diam, pancarkan pikiran cinta kasih dengan mengucapkan di dalam batin, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi kalimat ini berdasarkan karena memang ayah saya sukanya begitu, memang ibu saya wataknya seperti itu, memang kakak saya begitu, memang adik saya begitu. Sudahlah, memang mereka semua begitu. Sekarang saya hanya mengucapkan semoga mereka bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nah, ini yang kita ucapkan terus-menerus. Kalau karma baik kita mencukupi, maka ada satu masa nanti karena kita sering mengucap kalimat semoga semua makhluk bahagia itu, mereka mungkin menjadi baik, atau mereka ini nanti tetap seperti itu, tapi kita yang dapat pilihan pekerjaan di tempat lain. Misalnya, ada pilihan pekerjaan di kota sana, kota yang lain misalnya, kota sebelah misalnya. Sehingga akhirnya kita kumpul ke situ ya hanya Sabtu Minggu misalnya. Atau kalau malah pindah ke negara lain, nah kumpulnya nanti malah hanya setahun sekali atau 5 tahun sekali. Jadi kumpulnya yang baik-baik. Itu kalau kebajikan kita sudah mencukupi sehingga keluar dari lingkungan itu. Tapi kalau kita kemudian mengucapkan semoga semua makhluk bahagia dan seterusnya, kemudian, tadi dikatakan, gimana ya cara memperbaikinya? Nah, memperbaikinya itu kita bukan mengatakan, papa, mama, diam semua, jangan ribut. Bukan. Ya, tapi sekarang kita memberikan nasihat itu dengan membuat pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi, cara berkomunikasi yang juga digunakan oleh Sang Buddha di dalam
di dalam memberikan ceramahnya lebih banyak menggunakan pertanyaan. Sehingga kalau Anda baca misalnya, ada khotbah Sang Buddha yang misalnya mengatakan, oh para biku, apakah hidup ini selalu berubah? Nah, itu kan pertanyaan, sehingga para biku menjawab, oh iya Bante, hidup itu selalu berubah. Nah, kan sebetulnya Sang Buddha bisa mengatakan, hidup selalu berubah. Itu kalimat positif. Tapi beliau justru menggunakan kalimat pertanyaan. Oh para biku, apakah hidup ini selalu berubah? Berubah Sang Buddha, berubah Bante. Kalau berubah, hidup ini apakah duka? Duka Bante. Nah kalau hidup ini berubah dan duka, apakah itu anata Bante? Nah misalnya semacam itu. Jadi membuat pertanyaan. Nah sekarang ini cara ini kita gunakan. Ini karena untuk memberikan nasihat kepada orang tua tanpa merasa digurui. Jadi misalnya, Papa ini apa nggak capek toh ribut sama mama begitu? Ya sebetulnya ya capek, tapi mamamu ini begitu itu. Loh, tapi kan sekarang rasanya kan sudah berapa lama ya, kumpul ini kan sudah 40-50 tahun. Masa nggak bisa mengerti sih wataknya mama itu seperti itu? Apa coba dimaklumi dulu? Gimana kalau dimaklumi dalam 3 hari aja sering ngomong, memang mama wataknya gitu, memang mama wataknya gitu. 3 hari saja. Nanti kan mungkin akan tenang. Nah, misalnya kita memberikan masukan seperti itu, tapi dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana ya kalau kita coba dalam 3 hari ke depan, memang mama seperti itu. Demikian pula mamanya juga dikasih tahu, mama nggak capek. Sudah ngerawat anak-anak, masih lagi, wah, adu debat dengan papa. Coba, gimana kalau dicoba misalnya ngomong, semoga papa bahagia. Wes, nggak mau, apa itu papa bahagia, nggak masuk akal. Ya coba sudah sekarang ngomong, memang dia begitu, memang dia begitu. Coba 3 hari aja. Nanti kan coba nanti siapa tahu tenang. Nah jadi kita memberikan masukan itu seperti itu. Nah tapi kalau kadang anak-anak yang memberikan masukan, orang tua mengatakan, kamu anak kecil tahu apa? Waduh iya juga. Lalu gimana? Cari significant others. Orang tua ini nurutnya sama siapa? Nah jadi kemudian datangkan orang yang dituruti itu, yang mau didengarkan sarannya itu. Kemudian diminta tolong, coba kasih tahu mama papa ini, aduh cekcok terus, kasihan jantungnya, nanti dia tekanan darahnya tinggi, naik, stroke dan lain sebagainya. Untuk apa? Hanya karena gelas tumpah airnya saja dia sudah marah-marah seperti itu sampai stroke, untuk apa? Kan sayang tuh obatnya, sayang tuh badannya, stroke hanya gara-gara segelas air yang tumpah. Coba kalau dia dimaklumi, ya sudah, memang dia begitu, sudah tua, tangannya sudah goyang terus, sehingga akhirnya gelas airnya tumpah atau jatuh, pecah. Kan akhirnya kan batin tetap tenang tanpa harus emosi. Nah, jadi kita menggunakan significant others itu untuk menasehati. Dan karena orang tua itu mau mendengar, kalau tepat significant others-nya, mereka mungkin akan bisa menjadi baik. Jadi ada usaha, jangan cuma semua didiamkan. Kenapa? Karena kita adalah teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang suka menolong. Teman yang baik adalah teman yang mendorong, memberikan motivasi supaya orang lain menjadi lebih baik, termasuk tuh orang tua kita sendiri. Ya, tapi caranya adalah membuat pertanyaan, jangan membuat pernyataan. Ya, apalagi beberapa kadang-kadang anak muda kadang-kadang karena pola pikir pakai bahasa Inggris itu ada kata-kata you know, nah begitu. Jadi terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi papa ya jangan suka cekcok, ngerti nggak? You know, ngerti nggak? Papa jangan suka cekcok. Kita ini kan jadi berisik, ngerti nggak? Nah, mama juga jangan suka nanggepi gitu, ngerti nggak? Papa memang wataknya gitu, ngerti nggak? Waduh, itu kata-kata yang nggak tepat itu boleh di bule sana, tapi di Indonesia nggak cocok. Ngerti nggak? Dikiranya kamu sendiri yang ngerti. Nah, jadi kita justru bikin pertanyaan.
Ya, nah itu nanti kita menasihati orang tua dan lain sebagainya menjadi lebih nyaman, pimpinan Anda dan sebagainya lebih nyaman. Bahkan Anda meminta tolong kepada anak buah Anda pun dengan pertanyaan akan bagus. Ini bagaimana ya kalau tempat ini dibantu dibersihkan? Nah, itu dibantu dengan pertanyaan. Oh ya, kita bantu. Nah, itu teman-teman Anda juga begitu. Teman kalian project misalnya, ayo bagaimana ya kalau kita latihan bersama? Nah, jadi ayo kita harus latihan bersama nih. Jangan sampai anak muda kalah gini. Itu perintah, ya, instruksi. Tapi kita bikin adalah pertanyaan. Ayo, bagaimana nih? Kita kumpul bareng ya. Nah, wah nggak mau ah. Bagaimana kalau sekarang kamu menentukan waktunya? Kalau ini sibuk, ya. Jadi kita buat terus pertanyaan. Ini namanya leading by questions. Memimpin tapi menggunakan pertanyaan. Ya, begitu. Mudah-mudahan terjawab semua, Arfi. Ya, keren banget Bante, luar biasa Sampai jawabannya. jam berapa ya, Saudara Arfi? Mungkin nanti satu pertanyaan lagi Bante, satu pertanyaan terakhir. Oke. Ya, tadi teman-teman ya, jadi kita tahu ya, jangan kita keluarkan statement, tapi kita keluarkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus juga kalau misalnya memang sudah nggak bisa, cari significant others. Jadi kalau misalnya papa mama kalian atau orang-orang terdekat kalian punya significant others-nya, misalnya Bante Utamo, silakan ajak ke Blitar. Boleh ya Bante ya? Ya, Zoom bisa juga. Kan PPKM. Oh iya Bante. Udah 2 tahun Wihara Blitar ditutup. Iya, jadi sebenarnya yang paling penting ini juga berlaku bukan di keluarga aja ya. Berarti tadi Bante juga bilang mungkin bisa berlaku juga di organisasi dan sebagai komunitas. Karena banyak kan di luar sana, entah itu organisasi atau perusahaan, yang kadang kita bisa berantem cuman karena kata-kata. Tapi bagaimana kalau kita merubah kata-kata itu bukan seperti sebuah perintah, tapi bagaimana kita jadikan kata-kata itu sebagai sebuah pertanyaan, itu tentunya akan membuat orang lain lebih welcome gitu ya teman-teman. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir Bante, ini tentang dunia kerja Bante. Jadi ada satu pertanyaan, bagaimana cara menasihati rekan kerja yang sesuai dhamma jika dia tidak mau mendengarkan sarana baik yang sudah kita berikan, tapi dia tetap nggak mau mendengarkan Bante. Apakah sebaiknya kita tinggalkan orang-orang seperti ini atau tetap kita terus kasih masukan gitu Bante? Ya, ini sebetulnya temanya hampir mirip, pertanyaannya hampir mirip yang barusan saya jawab. Jadi kadang-kadang kita bukan signifikan others untuk dia. Ya, itu teman kita seolah-olah, wah ini saya berusaha menolong nih, saya kan teman yang baik nih, saya berusaha memberikan nasihat. Oke, Anda sudah seperti itu. Tapi kadang-kadang dia menganggap Anda bukan significant others. Kadang-kadang cobalah ada beberapa orang nasihati kita. Kadang-kadang ada di dalam batin kita, sok aja kamu nasihati. Pikirannya kamu sudah kebagusan ya, sudah lebih bagus ya kamu. Itu kadang-kadang bisa kepikir itu, walaupun dia niatnya baik sekali. Nah, kalau mungkin kita niatnya baik, tapi orang itu mengatakan dalam batinnya sih, kayaknya ngomong kosong, dia sendiri aja nggak bisa jalani. Nah, kita bukan significant others. Enggak apa-apa, kita tetap usaha menasihati tetap, tapi juga kita mencari significant others-nya dia ini siapa ya. Biasanya dia kalau ngomong, itu dari omongan itu akan tahu kita. Kadang-kadang begini, waktu ngobrol-ngobrol ya, kalau omongannya itu dalam mengatakan, wah ini kalau Sang Buddha ya, zaman Sang Buddha begini, zaman Sang Buddha ini, oh ini significant others-nya jelas ini Sang Buddha. Jadi Anda menasihatinya adalah pakai zaman Sang Buddha, itu juga ada loh orang yang gini-gini dinasihatinya seperti ini. Nah, itu bisa. Atau wah itu kata profesor ini enggak seperti itu sih, atau buku ini dia, nah kita pelajari buku itu, kemudian menurut pengarang buku itu dalam situasi seperti ini kamu itu harusnya begini. Jadi kita mengingatkan karena sebetulnya orang mengalami kesulitan baik itu ketika menghadapi satu masalah ataupun hal-hal yang lain, itu kadang karena dia sendiri lupa jurusnya. Lupa jurus menyelesaikan masalah. Makanya kita dengerin. Kalau Anda sudah biasa menjadi teman konsultasi untuk teman-teman Anda, sebetulnya nanti jalan keluar penyelesaian masalah itu ada di diri dia sendiri. Cuman kadang
dia itu enggak ngerti karena dia terlibat secara emosi. Ya, jadi misalnya, aduh, aku seperti tadi ya, misalnya, aduh, pasangan hidupku ini gini. Gimana nih bapak aku gini, dia terlibat secara emosi. Kemudian kan kita ngomong tenang. Kita ngomong tenang itu karena kita tidak terlibat secara emosi, bukan keluarganya dia. Jadi kita bisa ngomong tenang. Kita ngomong tenang itu titik ya di situ. Jangan tenang, itu masalah kecil. Kita bisa digebuk sama dia. Bagi kita masalah kecil karena kita nggak terlibat secara emosi. Tapi dia yang terlibat secara emosi itu menganggap itu masalah besar. Jadi kita ngomong tenang, titik. Tenang, titik. Nah, kemudian ini orang tua yang semacam ini kita perlu sikapi seperti ini. Coba kamu begini. Nah, jadi akhirnya nanti bisa demikian pula dengan teman tadi. Kalau sekarang teman itu dinasihati tidak mau, kita coba lagi. Mungkin waktunya nggak tepat. Jadi orang baru datang, pikirannya baru sumpek, mukanya masih kusut begitu, kemudian kita langsung nasihati kamu ya. Sebetulnya kalau mau kerja begini nih, kamu sebaiknya itu mempersiapkan lebih lama, ya gini. Wah, langsung emosi, dia langsung diam kamu. Nah, jadi malah jadi musuhan. Kita lihat dulu situasinya enak enggak dia diajak ngomong. Ya, kemudian sudah senyum-senyum dan lain sebagainya, kita masukkan data. Nah, itu biasanya bisa. Jadi ini sebetulnya dia yang butuh omongan kita, bukan kita yang butuh ngomongin dia. Kan dia yang sebetulnya kelakuannya kan nggak bagus. Berarti dia butuh omongan kita. Ini coba direnungkan kalimatnya dulu ya. Dia butuh omongan kita. Jadi sekarang bagaimana ya dia butuh omongan kita? Ini kita kondisikan. Dia tenang dulu baru kita nasihati. Jangan saya pokoknya mau ngomong. Dia mau butuh atau enggak pusing. Pokoknya saya mau ngomong. Itu pasti ditolak. Nah, jadi mungkin waktunya tidak tepat untuk menasihati dia. Dua, mungkin caranya tidak tepat. Kita tidak membuat pertanyaan, tapi malah pernyataan. Tiga, mungkin pilihan katanya tidak tepat. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ais, itu bikin sampah di otak yang tidak cocok untuk dijelaskan di sini. Yang ngerti nggak? Itu tidak baik. Nah, kemudian mungkin kata-katanya nggak tepat dan lain sebagainya. Tapi semua ini sudah saya pikirkan baik-baik. Oh ya mungkin butuh significant others. Nah nanti kita yang nyarikan. Jadi kita tetap menolong, kita tetap berusaha, tapi dengan cara yang berbeda. Kita menggunakan orang lain, significant others. Orang lain bisa, buku bisa, ya kemudian mungkin artikel dari internet dan lain sebagainya bisa. Banyak sekali itu sekarang sumber-sumber untuk memberikan nasihat seperti itu. Ya, yang penting jangan putus asa ketika ada orang masih kita mengalami kesulitan di sekitar kita. Jadilah tetap watak orang yang suka menolong, jadilah orang yang menjadi teman suka dan duka, jadilah orang yang pemberi semangat, sehingga kemanapun Anda pergi, Anda akan tetap menjadi pembangkit semangat untuk teman-teman Anda. Dan itulah nilai teman yang sehat, healthy relationship. Ya, begitu saya kembalikan kepada Saudara Ati. Terima kasih.